Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di video perdana kemarin kita membahas tentang sejarah Jamaah Nahdlatul Ulama, maka di video kedua kali ini kita akan membahas tentang sejarah Jamaah Muhammadiyah. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan dengan update video-video dari KSTV. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Dalam catatan Adabi Darban, ahli sejarah dari UGM kelahiran Kauman, Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang ketip Anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah melalui sholat istiqoroh. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu, peran dan pendidikan diwujudkan dengan pendidikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hogere School Muhammadiyah, dan selanjutnya berganti nama menjadi Wek School Muhammadiyah, sekarang lebih dikenal dengan Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan dengan sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksi kepada perintah-perintah Al-Quran, di antaranya surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Ayat tersebut menurut para tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi. Di masa kebangkitan nasional, perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia mulai berubah. Tanggal 20 Mei 1908, berdirinya Budi Utomo menandai kebangkitan nasional. Tujuan organisasi Budi Utomo ingin Indonesia lebih sejahtera. Begitu pula tujuan Indis Party dan tujuan organisasi Syarikat Islam. Perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan ini mulai kooperatif dan terkoordinasi. Selain Budi Utomo, cukup banyak organisasi yang bangkit dengan cara berpikir yang berbeda-beda. Contoh cara pikir seperti nasionalisme, sosialisme, dan Islam. Cukup banyak organisasi berhaluan Islam yang berdiri seperti Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama, dan juga Muhammadiyah. Bersama dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang sangat besar. Organisasi yang berdiri di Yogyakarta ini tidak hanya aktif di keagamaan tapi juga di pendidikan dan sosial. Di awal berdirinya Muhammadiyah, pengaruh organisasi ini masih sedikit dan terbatas di beberapa wilayah. Contohnya seperti Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, dan Pekajangan. Cabang-cabang organisasi tersebut berdiri pada tahun 1922. Kabar duka pun muncul, sang pendiri Muhammadiyah berpulang pada tanggal 23 Februari 1923. Meskipun Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, perjuangan Muhammadiyah tidaklah pernah berhenti. Kini perjuangan Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Ibrahim 2 tahun setelah kematian Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau tepatnya pada tahun 1925. Jumlah anggota Muhammadiyah masih sekitar 4.000 anggota. Di titik ini Muhammadiyah sudah membangun 2 klinik di Surabaya dan Yogyakarta serta membangun 55 sekolahan. Salah satu tokoh Muhammadiyah yang bernama Abdul Karim Amrullah mengajarkan Muhammadiyah ke Sumatera Barat yang berlangsung membuka cabang di Sungai Batang, daerah Agam. Dalam waktu yang cepat, arus gelombang pengajaran Muhammadiyah dengan cepat menyebar ke seluruh Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat inilah para tokoh Muhammadiyah terinspirasi untuk bergerak ke daerah lain di luar Jawa seperti menjangkau Sumatera lebih dalam, Kalimantan, dan Sulawesi. Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia.
Pada masa kepemimpinan Kiai Dahlan tahun 1912 sampai 1923, pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan seperti Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan. Sekitar daerah Pekalongan sekarang, selain Jogja, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia. Di tahun inilah Muhammadiyah mempunyai 250.000 anggota, memiliki 31 perpustakaan, 834 masjid, 7.630 cendekiawan, dan 1.774 sekolah. Dengan 29 juta anggota, Muhammadiyah adalah organisasi muslim terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah juga memiliki beberapa organisasi otonom, contohnya seperti Pemuda Muhammadiyah dan Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah untuk perguruan silat. Muhammadiyah juga terus berjuang dan memberikan warna sejarah sejak masa pergerakan dan kebangkitan nasional, masa setelah kemerdekaan, dan hingga saat ini selama kericuhan politik dan pembantaian tahun 1965 sampai 1966 atau era pemusnahan PKI. Muhammadiyah berperan dalam menyatakan perang terhadap Gestapo atau PKI atau disebut Gerakan 30 September dan Partai Komunis Indonesia. Muhammadiyah memaknai sebagai perang suci. Pernyataan Muhammadiyah ini tentu didukung oleh banyak kelompok Islam lainnya. Lalu berlanjut ke era reformasi Indonesia tahun 1998 atau tepatnya setelah Soeharto lengser. Beberapa orang Muhammadiyah menginginkan kepemimpinan Muhammadiyah untuk membentuk partai. Dari sinilah ketua Muhammadiyah waktu itu, Amin Rais, mendirikan Partai Amanat Nasional yang biasa kita singkat dengan PAN. PAN mendapat dukungan yang sangat besar dari para anggota Muhammadiyah, tapi partai ini tidak memiliki hubungan yang resmi dengan Muhammadiyah. Pimpinan Muhammadiyah menyatakan bahwa anggota Muhammadiyah bebas untuk menyelaraskan diri dengan partai-partai politik yang mereka pilih, asalkan mereka berbagi nilai dengan Muhammadiyah.